Statistik Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, 4 laga, 61 pelanggaran, dan 11 kartu kuning. Timnas Indonesia telah mengakhiri perjalanan di Piala Asia 2023. Langkah skuad Garuda di Piala Asia 2023 berakhir pada babak 16 besar setelah memainkan 4 pertandingan. Piala Asia 2023 dipastikan memberi kesan tersendiri bagi Indonesia. Sebab ini adalah kali pertama Indonesia mampu lolos ke babak gugur. Indonesia mencatat sejarah baru dalam partisipasinya di Piala Asia 2023. Dari 4 laga yang dimainkan Indonesia di Piala Asia 2023, 1 kemenangan didapat. Indonesia menang 1-0 saat berjumpa Vietnam. Sedangkan pada 3 laga lain, Yaakob Sayuri dan kolega menelan kekalahan. Pada fase grup, Indonesia jadi negara dengan jumlah pelanggaran paling banyak di Piala Asia 2023. Namun, status itu kini digusur Tajikistan. 1 permainan keras Timnas Indonesia. Di atas kertas, dengan indikator ranking FIFA, Indonesia menjadi salah satu tim paling lemah pada Piala Asia 2023. Akan tetapi Indonesia bermain dengan daya juang yang tinggi. Pemain Indonesia selalu berani melakukan duel-duel fisik. Dikutip dari situs resmi AFC, Indonesia jadi negara kedua yang paling banyak melakukan pelanggaran di Piala Asia 2023. Indonesia sudah melakukan 61 pelanggaran. 2 lebih sedikit dibandingkan Tajikistan. Rata-rata pelanggaran yang dibuat pemain Timnas Indonesia per pertandingan adalah 15,3 kali. Menariknya, meskipun banyak melakukan pelanggaran, tak ada pemain Indonesia yang dapat kartu merah. Namun, Indonesia jadi negara yang paling banyak mendapatkan kartu kuning. Total ada 11 kartu kuning yang diterima Timnas Indonesia. 2 paling banyak kebobolan. Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-4 pada babak 16 besar lawan Australia. Kebobolan 4 kali membuat jumlah gol yang bersalang di gawang Indonesia meningkat signifikan. Total ada 10 gol yang bersarang di gawang Indonesia. Sejauh ini Indonesia jadi negara dengan jumlah kebobolan paling banyak di Piala Asia 2023. Namun, jika hitung-hitungannya adalah jumlah gol per pertandingan atau rata-rata kebobolan, Indonesia bukan paling buruk. Malaysia dan Vietnam jadi tim yang rata-rata kebobolan terburuk. Mereka kebobolan 8 kali dari 3 laga atau 2,7 kali per laga. Berikut adalah statistik Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023. Laga yang dimainkan 4 kali, jumlah gol 3, kebobolan 10 kali. Nirbobol 1, pelanggaran 61 pelanggaran. Kartu kuning 11, kartu merah 0. Rata-rata penguasaan bola 38,7%. Lima pemain Timnas Indonesia terbaik di Piala Asia 2023. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 telah berakhir. Hal itu setelah skuad Garuda ditumbangkan Australia dalam 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu 28 Januari 2024. Timnas Indonesia dihajar dengan skor 0-4 oleh Australia. Meski harus terhenti, performa Timnas Indonesia mendapatkan banyak apresiasi. Pasalnya, anak asuh Sintayong mampu mencatatkan sejarah dengan lolos dari fase grup Piala Asia. Terdapat 5 pemain yang juga mampu tampil baik. Melansir dari laman statistik SofaScore, berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang memiliki rating tinggi sepanjang gelaran Piala Asia 2023. 1.
Satu Marcelino Ferdinand dengan rating 7,03. Marcelino Ferdinand mendapatkan rating tertinggi dari semua pemain timnas Indonesia lainnya. Gelandang KMSK Dench ini memang menjadi tumpuan lini serang tim asuhan Sintayong. Buktinya, Sintayong selalu menurunkan Marcelino Ferdinand dalam 4 laga di Piala Asia 2023. Bahkan, ex-pemain Persebaya Surabaya ini tidak pernah tergantikan. Marcelino Ferdinand juga mencatatkan 1 gol ketika timnas Indonesia melawan Irak. Bukan hanya itu, dia juga menampilkan aksi individu ciamik ketika melawan Vietnam dan Jepang. 2 Justin Hubner dengan poin 6,80. Sosok Justin Hubner yang tidak tergantikan di skuad Garuda, sama seperti Marcelino Ferdinand. Justin Hubner selalu mendapatkan kepercayaan Sintayong dan tidak pernah ditarik keluar. Menariknya, Justin dimainkan dalam 2 posisi oleh Sintayong. Pemain muda Wolverhampton Wanderers ini sempat bermain di bek kiri dalam skema 3 bek sejajar. Selain ini, Justin Hubner juga sempat menemani Ivar Yinar untuk tampil di gelandang bertahan. Penampilan terbaik Justin Hubner sendiri ditunjukkan saat melawan Vietnam. Bahkan dia sempat masuk dalam Team of the Match dalam laga kedua Piala Asia 2023. 3 Pratama Arhan dengan skor 6,73. Pratama Arhan tampil baik di Piala Asia 2023. Meski sempat dipandang remeh, ex-PSIS Semarang ini menunjukkan kualitasnya. Sintayong selalu memainkan Pratama Arhan di fase grup. Suami Aziza Salsa ini juga diandalkan berkat lemparan ke dalamnya. Sayangnya ketika melawan Australia, Pratama Arhan dicadangkan karena posisinya diisi Sain Patinama. 4 Yakob Sayuri dengan poin 6,73. Yakob Sayuri menjadi salah satu pemain yang konsisten di Piala Asia 2023. Di laga pertama, Yakob Sayuri juga mengejutkan lini pertahanan Irak. Pemain PSM Makassar ini mampu mengelabui pemain Irak sebelum mengirimkan umpan matang ke Marcelino Ferdinand. Adapun Yakob Sayuri menjadi pemain serba bisa, pasalnya posisi bermainnya selalu berpindah-pindah dari winger ke fullback. 5 Ivar Yinar dengan 6,71. Ivar Yinar menjadi tumpuan lini tengah timnas Indonesia. Walau baru berusia 20 tahun, Ivar Yinar mampu bersaing melawan gelandang-gelandang top Asia. Ivar Yinar sangat tenang ketika membantu lini serang dan pertahanan timnas Indonesia. Beberapa kali pemain FC Utrecht ini juga melakukan umpan true pass yang bagus. Sayangnya, dia masih belum menyumbang gol atau assist walau tampil cemerlang di lini tengah skuad Garuda. Erick Thohir tidak bisa menolak jika Sintayong mundur dari timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bahwa dia tidak bisa menolak jika Sintayong memutuskan mundur dari timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir masih yakin Sintayong akan tetap setia bersama timnas Indonesia. Kabar Sintayong akan meninggalkan timnas Indonesia datang setelah wawancaranya dengan salah satu media Korea Selatan. Dalam wawancaranya itu, Sintayong menyebutkan bahwa dia didekati oleh salah satu negara untuk menjadi pelatih kepala. Sintayong menyebut bahwa dia tidak akan meninggalkan timnas Indonesia karena masih mempunyai durasi kontrak bersama PSSI. Adapun kontrak Sintayong akan berakhir pada Juni 2024. Apa yang disebutkan Sintayong mengidentifikasikan bahwa dia ingin segera mendapatkan durasi kontrak perpanjangan dari PSSI. Namun PSSI masih belum bisa memberikan perpanjangan kontrak kepada Sintayong. Meskipun dia sudah membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kata Erick Thohir, masih ada satu tugas lagi yang harus didapatkan Sintayong. Sintayong diminta untuk membawa timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024.
Timnas U23 Indonesia akan bertanding di Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Garuda Muda tergabung ke dalam grup A bersama Yordania, Australia, dan tuan rumah Qatar. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Sintayong mau mundur, saya tidak bisa nolak, kata Erick Thohir Selasa 30 Januari 2024. Lanjut, Erick Thohir, antara dia dan Sintayong sudah ada kesepakatan untuk membahas perpanjangan kontrak setelah Juni 2024. Bahkan PSSI bisa memberikan kontrak jangka panjang sampai 2027 kepada Sintayong apabila sukses membawa Timnas U23 Indonesia ke babak 8 besar. Sintayong kini tinggal fokus untuk mencapai target itu. Target itu bisa saja dicapai karena mayoritas pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin merupakan pilar penting Timnas U23 Indonesia. Beberapa pemain itu seperti Hernando Ari, Justin Hubner, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman, serta Rafael Struijk. Tapi kesepakatan saya dan Sintayong yang kontraknya habis hingga Juni. Ada dua parameter, yakni Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi Timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, ujar Erick Thohir.